Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita merenung sejenak dan menghitung beberapa banyak nikmat yang telah kita rasakan dalam hidup ini? Tanpa kita sadari, setiap hembusan nafas, setiap detak jantung, bahkan setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ironisnya, kita sering hanya melihat nikmat dari ukuran duniawi, seperti harta, jabatan, atau popularitas. Padahal, sejatinya ada begitu banyak nikmat yang mungkin tampak sederhana, namun memiliki kedudukan sangat agung di sisinya. Nikmat-nikmat ini tidak selalu berbentuk materi. Justru seringkali nikmat terbesar datang dalam wujud yang tidak terlihat mewah di mata manusia, namun luar biasa nilainya di sisi Allah. Jika kita mampu mengenalinya, mensyukurinya, dan menggunakan dalam ketaatan, maka nikmat-nikmat tersebut bisa menjadi tiket berharga menuju surga yang penuh kenikmatan abadi. Mari kita renungkan bersama dengan hati yang tulus dan penuh harap kepada rahmat-Nya. Inilah 10 nikmat sederhana di dunia yang bisa menjadi jalan keselamatan di akhirat bagi siapapun yang bersyukur dan bersabar. 1. Nikmat iman. Iman adalah anugerah terbesar yang bisa dimiliki oleh seseorang manusia. Ia bukan sekedar keyakinan dalam hati, tapi cahaya yang menerangi seluruh kehidupan. Tanpa iman, semua amal menjadi sia-sia. Tanpa iman, hidup kehilangan arah, dan akhirat menjadi ancaman yang nyata. Seseorang bisa saja tidak memiliki banyak harta, tidak dikenal oleh manusia, bahkan hidup dalam keterbatasan. Namun, jika ia dianugerahi iman yang kokoh, maka ia lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang memiliki dunia tapi hatinya kosong dari keyakinan. Menjaga iman bukanlah perkara mudah. Ia butuh usaha, kesungguhan, dan ketekunan. Iman bisa naik dan turun, bisa kuat dan lemah. Maka tugas kita adalah menjaganya dengan amal soleh, menjauhi maksiat, dan terus berdoa agar Allah menetapkan hati kita di atas agamanya. Jika kita wafat dalam keadaan beriman, walau tanpa meninggalkan harta atau jabatan, maka itu adalah karunia terbesar. Sebab surga adalah tempat kembalinya orang-orang yang menjaga iman hingga akhir hayatnya. Insya Allah surga menanti. 2. Nikmat waktu luang. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Banyak orang memiliki segalanya, harta, kekuasaan, ilmu, bahkan pengaruh. Namun sayangnya, banyak dari mereka yang lalai dalam menggunakan waktu luang. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dengan sabda yang sangat mendalam. 2 nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Waktu luang adalah kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia adalah momen yang seharusnya diisi dengan amal soleh, dzikir, membaca Al-Quran, memperbaiki diri, dan menolong sesama. Jangan sampai waktu luang hanya habis dengan bermain, bersantai, atau melakukan hal yang tidak bermanfaat. Orang yang cerdas bukanlah mereka yang pandai dalam urusan dunia saja, tetapi mereka yang mampu memanfaatkan waktu luang sebagai bekal terbaik untuk akhiratnya. 3. Nikmat kesehatan. Bisa berjalan tanpa bantuan, bisa melihat keindahan ciptaannya, bisa mendengar ayat-ayat suci, bisa mengangkat tangan dalam doa. Semua itu adalah nikmat kesehatan yang luar biasa. Namun, seringkali nikmat ini baru kita sadari saat kita jatuh sakit. Kesehatan adalah modal besar untuk beramal. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa sholat dengan khusyuk, bisa berpuasa, bisa berbuat baik kepada orang lain. Bila kita gunakan kesehatan ini untuk ketaatan, maka setiap gerakan kita bisa bernilai ibadah. Bayangkan, seseorang yang bangun pagi dengan tubuh segar,
lalu ia sholat subuh berjamaah, membaca Al-Quran, kemudian membantu orang tuanya atau tetangganya. Semua itu karena ia sehat. Maka kesehatan yang disyukuri dan digunakan dalam kebaikan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Jangan menunggu sakit untuk menyadari betapa berharganya tubuh yang sehat. Gunakan setiap detik dalam keadaan sehat untuk mendekatkan kepadanya. 4. Nikmat punya orang tua. Banyak orang yang menyesal ketika orang tua telah tiada, padahal semasa hidupnya mereka seringkali lalai, terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga lupa membahagiakan orang tua. Padahal keberadaan orang tua adalah ladang pahala yang sangat luas. Rasulullah bersabda bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Betapa mulianya kedudukan seorang ibu, sedangkan ayah adalah pintu keberkahan dan pelindung yang membawa kita pada ridhonya. Melayani mereka, mendengarkan nasihat mereka, bahkan hanya dengan senyuman kepada mereka bisa menjadi amalan yang berat timbangannya di akhirat kelak. Jangan pernah sia-siakan kesempatan berbakti kepada orang tua. Walau mereka sudah tua, lemah, atau sering mengeluh, itulah ujian cinta dan kesabaran kita sebagai anak. Ketahuilah, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Selagi mereka masih hidup, bahagiakanlah mereka. Dan jika mereka telah tiada, jangan lupa kirimkan doa, sedekah, dan amal-amal yang pahalanya bisa mengalir kepada mereka. 5. Nikmat bisa menangis karena takut kepada Allah. Tidak semua orang mampu menangis karena takut kepada Allah. Air mata itu bukan kelemahan, tapi kekuatan iman. Ia keluar dari hati yang sadar akan dosa-dosa dan takut akan azab Rabb-Nya. Tangisan karena Allah adalah tanda hati yang hidup dan lembut. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah, hingga air susu kembali ke putingnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Saat kita menangis dalam sujud, saat membaca ayat Al-Quran lalu hati terasa tersentuh dengan air mata pun mengalir, itulah momen luar biasa. Bahkan, dalam hadis lain disebutkan bahwa salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat adalah orang yang mengingat Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata. Air mata ini adalah bentuk penyesalan, pengharapan, dan cinta. Ia bisa menjadi sebab gugurnya dosa-dosa dan dikabulkan doa, maka kita masih bisa menangis karena rasa takut kepadanya. Itu adalah nikmat besar yang patut disyukuri. Jagalah hati agar tetap lembut, jangan biarkan ia mengeras karena terlalu banyak urusan dunia. Luangkan waktu untuk merenung, berzikir, dan menangis dalam doa. Semoga air mata itu menjadi saksi cinta kita kepada Allah dan menjadi penyelamat di hari penghisapan. 6. Nikmat punya sahabat soleh. Sahabat sejatinya bukan hanya mereka yang menemani kita dalam tawa dan canda, tapi mereka yang mengingatkan kita ketika kita lalai, yang menegur dengan kasih saat kita berbuat salah, dan yang selalu ada mendoakan kita dalam kebaikan. Memiliki sahabat soleh adalah karunia besar yang seringkali tidak disadari nilainya. 7. Nikmat bisa bersedekah walau sedikit. Banyak orang berpikir bahwa bersedekah itu harus menunggu kaya, harus menunggu berlebih, padahal nikmat bersedekah itu diukur dari jumlahnya, tapi dari keikhlasan hati yang memberi 1.000 rupiah dengan hati yang tulus bisa lebih bernilai daripada 1.000.000 rupiah yang diberi dengan riya. Rasulullah SAW bersabda, jagalah dirimu dari api neraka, meski hanya dengan sebutir kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Nikmat mendengar nasihat. Di zaman ini, banyak orang yang menutup telinganya terhadap nasihat. Mereka merasa sudah cukup tahu atau terlalu sibuk dengan dunia untuk sekadar merenung. Maka, ketika hati kita masih bisa tersentuh saat mendengar ceramah, ayat suci, atau teguran dari sesama, itu adalah nikmat yang luar biasa. Hati yang bisa menerima nasihat adalah hati yang masih hidup. Dan hati yang hidup adalah ladang subur bagi tumbuhan hidayah, keimanan, dan ketenangan. Allah berfirman, maka
Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Az-Zariyat ayat 55. 9. Nikmat sabar dalam ujian. Setiap manusia pasti diuji dengan cara dan kadar yang berbeda. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kehilangan, ada pula yang diuji dengan kesehatan, anak, atau pasangan. Namun, di balik setiap ujian, tersembunyi peluang besar menuju derajat tinggi di sisi Allah. Sabar bukan berarti tidak merasakan sakit, tapi tetap taat meski dalam keadaan sulit. Sabar adalah ketika kita tetap menjaga lisan dari mengeluh, menjaga hati dari putus asa, dan menjaga amal dari berhenti. Sabar adalah keindahan tersembunyi yang hanya dirasakan oleh mereka yang menghadapi dengan iman. 10. Nikmat bisa sholat tepat waktu. Sholat adalah tiang agama. Ia adalah penghubung langsung antara hamba dan Robnya. Tapi seringkali kita tunda, kita remehkan karena sibuk atau malas. Padahal sholat tepat waktu adalah bukti cinta kepada Allah. Bukti bahwa kita lebih mementingkan panggilannya daripada urusan dunia yang fana. Menjawab adzan dengan segera berwudu, lalu berdiri untuk sholat adalah ciri-ciri orang yang hatinya hidup. Mereka yang menjaga waktu sholat, maka Allah akan menjaga hidupnya, rezekinya, keluarganya, dan bahkan akhir hayatnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah meremehkan nikmat yang tampak kecil. Karena bisa jadi dari nikmat sederhana itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu surga untuk kita. Dunia ini hanyalah tempat singgah. Segala yang kita miliki akan pergi dan lenyap, kecuali amal yang kita bawa pulang. Maka syukurilah setiap nikmat, sekecil apapun itu. Gunakan setiap karunia dalam ketaatan. Jadikan setiap waktu sebagai ladang amal, dan jangan tunda untuk memperbaiki diri. Semoga kita semua termasuk golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur, istiqomah di jalan kebaikan, dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kedamaian dan kenikmatan abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.